bagaimana menyandingkan antara calon mempelai atau dua orang antara laki-laki dan perempuan. Hukum-hukumnya bagaimana menyandingkan perempuan dengan laki-laki ini sebelum akan nikah. Tentunya saat ini kita mengetahui bahwa banyak sekali hal-hal yang membuat disandingkannya laki-laki dan perempuan. Contoh ketika sekarang ini sudah musim bertunangan. Mungkin pertama kenalan laki-laki dan perempuan bersandingan. Yang kedua bertunangan. Sekarang bertunangan itu seperti acara menikah. Karena bertunangan itu juga pakai sekarang background hiasan-hiasan, pakai lagi acara-acara, pakai foto-foto bersama. Jadi ada perkenalan, ada bertunangan. Baru selanjutnya ketika acara pernikahan. Bahkan ada kebiasaan-kebiasaan lagi sebelum pernikahan itu berkunjung ke rumah keluarga-keluarga. Memperkenalkan si calon pacar tadi, si tunangan tadi diperkenalkan ke saudara-saudara. Tentunya bersandingan lagi. Selanjutnya sewaktu akad nikah. Sewaktu akad nikah, bahkan di sinetron-sinetron dipertontonkan sewaktu akad nikah itu laki-laki, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan disandingkan, baru ditutup dengan tudung yang agak jarang, tak budaya dari mana itu, ditutupkan dengan kain yang agak jarang, jadi selendang agak jarang di hadapan P3N, lalu dinikahkan oleh orang tua. Nah ini kalau adab-adab seperti ini, maka yang kita ketahui dari kitab-kitab fikih yang kita pelajari bahwa di kitab fikih itu tidak ada istilah aturan berpacaran, tidak ada. Jadi perkenalan itu ada istilah ta'aruf. Kalau di fikih yang ada ta'aruf, perkenalan. Si laki-laki ketika suka kepada seorang perempuan mendatangi rumahnya, lalu berkenalan, lalu bercerita kepada orang tua, kepada keluarga bahwa dia suka dan dia ingin menikah. Itu ta'aruf. Itu diperbolehkan ketika ta'aruf itu juga ada aturannya, tetap tidak boleh bersandingan. Tidak boleh bersandingan dalam artian ta'aruf lah seorang laki-laki dengan keluarga yang keluarga perempuan. Selanjutnya ketika memperkenalkan kepada keluarga. Memperkenalkan kepada keluarga-keluarga ini tidak diperbolehkan dalam Islam, tidak ada diatur di sana. Yang ada itu memperkenalkan istri, suami kepada keluarga sesudah menikah. Sebelum menikah tidak ada. Apalagi perginya berduaan, berbonceng-boncengan. Ini tentunya tidak dibolehkan dan tidak ada aturan di situ dalam Islam. Bahkan kalau sudah berboncengan belum menikah, maka itu bisa dikatakan haram karena belum diperbolehkan untuk bersama. Selanjutnya bertunangan. Nah, bertunangan ini sebenarnya adalah siapa yang bertunangan itu? Seorang laki-laki dan perempuan yang mengantarkan bertunangan itu sebenarnya orang tua. Jadi bukan si laki-laki memakaikan cincin kepada si perempuan. Dalam fikih itu diatur bahwa keluarga dari laki-laki, bisa orang tuanya yaitu ayah, ibu atau abang atau kakaknya yang memakaikan cincin ke perempuan. Ini dalam aturan kalaupun sebuah acara pertunangannya. Dan untuk duduk bersama, untuk berfoto-foto bersama tentunya belum boleh. Nah selanjutnya ada lagi prawedding. Prawedding itu foto-foto sebelum pernikahan. Foto-foto sebelum pernikahan ini tentunya zaman dulu tidak ada, zaman Rasulullah yang tidak ada foto-foto kan. Jadi apalagi berfoto ini berdua memilih view pantai atau pemandangan atau hutan-hutan atau taman-taman bunga dan sebagainya. Tentunya hal ini belum diperbolehkan foto-foto prawedding. Kalaupun saat ini ada edit foto, itu kita sarankan lebih baik edit foto saja, foto laki-laki dan perempuan diedit, didekatkan, lalu diberi background pemandangan. Itu solusi lah kira-kira seperti itu. Jadi nggak mesti prawedding itu harus berjalan bersama kemana-mana gitu. Nah selanjutnya pernikahan. Ketika acara akad nikah itu selalu disandingkan laki-laki dan perempuan.
sementara mereka belum menikah. Disandingkan lalu ditutup dengan kerudung yang transparan di hadapan keluarga, lalu si laki-laki menjabat tangan calon mertuanya lalu melaksanakan akad nikah. Nah, selain daripada syarat dan rukun pernikahan, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Bahwa yang pertama, ketika belum dinikahkan, maka sebaiknya tidaklah wanita itu disandingkan ketika akan nikah. Jadi wanita itu tetap di kamar, lalu wanita itu tentunya kalau ketika yang sekarang sudah seperti adatnya Rasulullah yang ditanya kepada seorang wanita, maukah engkau menikah dengan ini laki-laki ini di hadapan keluarga, maka dia menjawab mau atau iya atau diam saja. Disitulah berlaku as-sukutu alamatur ridho. Nah, diam itu tanda setuju. Itu berlakunya hanya untuk itu sebenarnya, untuk wanita yang ditanya mau atau tidak menikah dengan suami. Ketika dia diam berarti setuju, diam. Nah, selanjutnya si laki-laki menikah, dan ada tradisi yang agak salah di sana. Ketika si laki-laki yang mau menikah tadi, calon mempelainya dikasih tilam yang tinggi, lalu si calon mertua di bawah menyalamkan. Ini ada kurang sopan di sana. Jadi sebaiknya ya di posisi yang sama saja. Kalau ditikar ya ditikar, atau di karpet ya di karpet saja. Jadi hukumnya tadi tentang masalah belum. Jadi belum akan nikah, tidak merusak kepada pernikahan memang. Iyalah. Nah, tidak sampai kepada haram, tidak sampai kepada batalnya pernikahan, tidak. Hanya melanggar adab saja, adab dalam pernikahan. Cuman tidak merusak kepada pernikahannya, apakah dia merusak kepada haramnya atau batalnya pernikahan, tidak sampai kepada itu. Nah, kenapa tidak sampai kepada haram? Karena satu, berbusana yang rapi dan di depan orang ramai. Tapi kalau bersendiri-sendiri tadi itu kepada haram. Tapi kalau dengan busana yang rapi di hadapan orang lain, acara yang sakral, tak ubahnya acara pengajian bagaimana? Kan tidak haram, laki-laki dan perempuan. Jadi keharaman tidak sampai kepada keharaman, hanya saja adab-adab dalam pernikahan tidak seperti itu. Jadi seorang calon mempelai laki-laki menyalam tangan orang tuanya, lalu yang memulai siapa dulu? Tentunya memulai adalah orang tua dulu. Aku nikahkan anakku kepadamu, mahar yang bernama ini, maharnya sekian. Lalu si calon menantu tadi menyambut, aku terima, saya terima nikah si Polan. Jadi kalau calon laki-laki sama perempuan tadi bersalaman itu kan ada dasar hukumnya. Kalau bersanding saja kan mungkin kita belum tak merusak, tapi kalau laki-laki bersalaman sebelum akad nikah yang bukan muridnya gimana? Ya. Dasar itu dulu. Ya, jadi baik. Jadi istilah mahram atau muhrim. Mahram atau muhrim itu ya, siapakah muhrim itu? Sebetulnya bukan sesudah menikah menjadi muhrim, tidak. Muhrim itu adalah, contohnya kita laki-laki, muhrim itu siapa? Omak kita, kakak kita, nenek kita, omak, nenek terus ke atas. Lalu anak kita, cucu terus ke bawah, kakak kita atau adik kita. Nah, itulah yang muhrim. Arti muhrim ini mahram atau muhrim itu, mahram ini adalah orang yang haram dinikahi. Jadi tak boleh menikah sama kita, tak batal wudhu kita, itu mahram. Jadi yang salaman ini kan kalau salaman tadi belum menikah lalu bersalaman. Calon suami istri tadi. Ya. Itu apa dasar hukumnya? Ya kan kembali bersalaman tadi, kalau bersalamannya pakai sarung tangan, ya, boleh. Ya, lalu di hadapan banyak orang, boleh. Dan dalam acara-acara sakral tidak bersendiri-sendiri, sampai hanya kepada makruh. Itu kalau tak berlapis kena diharam itu ya. Tapi kalau tidak berlapis lalu bersendiri-sendiri, ya sendiri-sendiri, ini kan bisa banyak efeknya. Jadi dasar hukumnya kalau fikih al-Bajuri, di sana banyak diterangkan tentang bersanding sebelum fikih al-Bajuri. Hukumnya apa kalau disandingkan sebelum akad nikah? Apa kita dasar hukumnya, maksudnya apa hukumnya? Apakah makruh, apa sunnah? Iya, tidak sampai kepada makruh, hanya melanggar adab. Kalau diambil hukum fikihnya makruh, tidak sampai kepada haram. Tidak sampai kepada haram. Kira bisa bawa, kalau apa tanyakan aja, Sa. Iya. Kalau kurang jelas tanyakan aja ya sama bapak ini. Udah,